Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan dan perlindungan dari segala macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya menyampaikan satu nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada antum semuanya pendengar, untuk memperhatikan salah satu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila nasihat ini kita sungguh-sungguh menjaganya, melaksanakannya, insya Allah hidup kita ini akan diberkahi, ya, mendapatkan ketentraman, ya. Khususnya satu perilaku yang harus kita jauhi bersama-sama, yakni ghadab, ya, atau temperamental, mudah marah-marah dan dengan bahasa yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Sekarang perilaku menahan diri atau tidak cepat marah ini menjadi perilaku yang susah kita temukan. Banyak di antara kita yang sedikit-sedikit tersulut emosi, sedikit-sedikit melampiaskan emosinya, sedikit-sedikit marah kepada orang lain. Nah, maka kita semuanya perlu tahu bahwa agama kita ini agama yang menghendaki kita menjadi orang yang tidak suka marah, ya. Marah itu boleh, tetapi perlu kita ketahui bahwa kita perlu mengelola atau memanajemen kemarahan atau emosi kita, ya. Karena marah itu pun ada yang diperbolehkan, khususnya adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan Allah, kemudian dilanggar oleh manusia, kita boleh marah karena marah kita bersesuaian dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kaitannya dengan pribadi kita, didolimi orang lain, kemudian difitnah orang lain, maka ini urusan pribadi kita harus mengelola kemarahan itu, karena sesungguhnya orang yang marah itu tidak menyelesaikan masalah, tidak bisa menjadi solusi, tapi justru dia menjadi permasalahan yang baru. Untuk itu kita lihat saja, ya, orang-orang yang suka marah itu semuanya terlihat tidak baik, terlihat buruk. Orang yang marah itu wajahnya saja kalau kita lihat itu buruk, wajahnya jelek, tidak ada sinar, karena dia marah gejolak dari hatinya sehingga memperlihatkan raut mukanya tidak baik. Apalagi kalau sudah kata-kata yang keluar dari lisannya, dari mulutnya, maka orang yang dalam hatinya ada kemarahan, ya, mendidih emosinya, maka cenderung dia itu bisa berlaku zalim, sehingga turun kualitasnya, ya. Orang yang terdidik seperti tidak terdidik, omongannya kelihatan, omongannya itu zalim, omongannya buruk, tidak enak didengar, ya. Maka kita harus hati-hati ketika marah. Kalau kita marah mending diam saja, ya. Kalau kita nggak bisa berkata-kata yang baik, diam saja, karena diam itu lebih menyelamatkan, ya. Ada wajahnya orang marah itu terlihat tidak baik, kemudian perkataannya kalau dia sedang marah juga tidak baik, jelek, buruk. Apalagi kalau sudah perilakunya, orangnya sedang marah, perilakunya itu seperti orang tidak waras, ya. HP mahal-mahal, bagus-bagus dibanting, ya kan, padahal dia tidak ingat bahwa HP-nya belum lunas, ya, misalnya, ya. Kemudian ada pintu ditendang, dia tidak sadar bahwa pintunya terbuat dari kayu, dari besi, sakit sendiri kan kakinya. Bahkan ada kucing lewat disepak. Nah, jadi orang-orang yang marah itu perilakunya cenderung merusak. Maka kalau kita sedang ada kemarahan dalam hati, jangan dilampiaskan, ya. Tahan perilaku kita, kontrol diri kita. Masya Allah, kalau bisa insya Allah kita jadi orang yang selamat. Begitu juga kalau kita sedang marah, jangan memutuskan sesuatu, jangan memberikan keputusan.
Ya, orang yang sedang marah kok dia membuat keputusan, maka cenderung ia dolim. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita, jangan kita mengambil keputusan saat kita marah. Karena kalau kita marah mengambil satu keputusan, cenderung dolim dan merugikan. Begitu juga, jangan kita membuat janji ketika kita sedang gembira ria. Karena kalau kita membuat janji sedang gembira ria, itu ke rata-rata kita gampangke dan menggampangkan urusan, dan kita nanti akan terjebak, tidak bisa amanah dalam janji itu. Kita berhati-hati. Saat marah pun hati-hati, saat kita gembira ria pun juga hati-hati. Ya, jadi kalau kita pas ada kemarahan, tahan, tidak memberikan keputusan. Ya. Tidak jarang keluarga itu juga berantakan dikarenakan ketika marah membuat keputusan. Ada yang keputusannya pisah, ada yang keputusannya macam-macam. Ya, itu cenderung pada kedolimannya. Kemudian orang yang suka marah itu dari segi kesehatan tubuh pun juga cenderung terganggu. Orang yang sedang marah, ya, tidak stabil jantungnya, metabolisme tubuhnya juga tidak pada performa yang normal, maka cenderung darahnya tinggi, menimbulkan penyakit. Maka para pemarah itu biasanya cenderung tidak sehat. Maka supaya hidup sehat, jangan marah. Ya, kelola kemarahan itu jangan sampai terlampiaskan. Nah, kalau kita marah, senang marah, sering marah, temperamental, emosinan, maka kerugian kita pun ada di pertemanannya. Kita berteman dengan orang lain, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, maka teman kita akan jauh dari kita. Dia nggak mendapatkan manfaat dari kita, sehingga pertemanan pun, persaudaraan pun jadi terganggu. Apalagi kalau sudah melihat kualitas diri. Ya, orang kalau sudah sering marah, senang marah, sidik-sidik marah, emosinan, maka sesungguhnya dia hidup itu tidak nyaman. Ya, terpancar itu dari omongannya, dari perilakunya, dari wajahnya, dari kesehatannya, dari keputusan-keputusan yang diambil. Maka orang-orang seperti itu terlihat kualitasnya menurun, ya, seperti bukan pribadinya yang sesungguhnya. Karena apa? Terbawa oleh kemarahan, dan kemarahan itu kendaraannya setan untuk dipakai oleh setan itu menjerumuskan kita melakukan dosa-dosa berikutnya yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar untuk menahan diri supaya tidak marah. Insya Allah dengan kemarahan yang terkendali, terkelola dengan baik, maka janji Allah keselamatan hidup dunia, keselamatan hidup di akhirat, insya Allah akan terdapatkan atau terperoleh. Ya. Lalu kita harus tahu, ya, kenapa sih orang itu bisa marah? Nah, ini kenapa? Sebab apa orang itu bisa marah? Kalau kita tahu sebabnya, maka kita bisa menerapi, bisa menghindari kemarahan-kemarahan yang memuncak itu. Yang pertama, orang itu bisa marah itu biasanya adalah karena merasa dia lebih dari orang lain. Ini potensi untuk dia marah besar ini. Misalnya guru kepada murid, ya, dia merasa lebih dari muridnya, maka kecenderungan marah bisa. Atau atasan kepada bawahan, itu juga bisa. Kepala kepada bawahannya, bapak kepada anaknya, ini juga bisa berpotensi. Maka ketika kita berada pada posisi yang memang lebih dari orang lain, kita harus berhati-hati. Jangan sampai ini menjadi sebab kita menjadi marah. Ini sebab yang pertama, harus hati-hati. Kemudian yang kedua, tidak menemukan kecocokan dari yang kita inginkan. Ya, tidak menemukan yang sesuai dengan harapan kita. Kita menginginkan A, yang terjadi B. Nah, akhirnya kita marah. Padahal tidak semua yang terjadi dalam kehidupan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan yang kita cocoki itu banyak, sering. Sama orang pikirannya bisa berbeda, kesukaannya berbeda, tradisinya berbeda. Kalau kita sidik-sidik beda lalu kita marah, nah ini menjadi sebab. Maka perlu kita toleransi, ya, menghargai cocoknya orang lain dengan kita berbeda, kita hargai, ya. Senangnya orang lain dengan senangnya kita berbeda-beda, kita hargai. Sehingga apa? Dengan penghargaan seperti itu akan menutup pintu kita menjadi orang yang suka marah-marah. Dan yang ketiga, orang suka marah itu karena apa? Sering sakit hati. Ya, maka jangan rawat itu. Kalau
sedang sakit di hati, jangan rawat, lupakan, maafkan. Menjadi pemaaf itu lebih baik. Karena kalau hati kita sakit kemudian kita pelihara, tidak kita loske, kita tidak maafkan orang lain, maka ini menjadi benih-benih kemarahan, bahkan kalau tersimpan lama menjadi dendam. Orang yang sakit hati kalau sesama itu bisa melampiaskan. Tapi kalau kita sakit hatinya kepada atasan, kepada orang yang lebih mulia, itu biasanya tertahan di sini jadi penyakit, menjadi dendam, dan itu sangat tidak baik. Tidak baik untuk kita, untuk ibadah kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Nah, dan sebab yang lainnya kenapa kita marah adalah karena teman, karena pendidikan, dan seterusnya banyak. Makanya hati-hati. Yang paling utama itu tadi, kita kalau lebih dari orang lain, hati-hati, itu potensi untuk kita bisa marah-marah. Kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita kehendaki juga berpotensi marah. Atau sakit hati kita kepada orang lain, jangan biarkan tertimbun, tapi maafkan, lepaskan. Nah, terakhir, supaya kita bisa terhindar dari kemarahan, jadilah orang yang kuat. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengelola hatinya, bukan karena tubuhnya yang besar. Kata Rasulullah SAW, orang yang asyadid, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam gulat atau tinju, berkelahi menang, bukan. Tetapi alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya atau jiwanya, hatinya ketika dia bisa melampiaskan kemarahan, maka tahan. Maka Rasulullah mengajarkan, apabila kita sedang ada benih-benih kemarahan itu ya, maka yang pertama adalah kita membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dengan ikhlas, mohon kepada Allah. Jangan gara-gara kita marah sebabnya orang lain lalu kita ta'awudi orangnya, tidak. Ya, ada orang yang misalnya membuat kita marah ya, lalu kita di hadapannya membaca ta'awud, itu tidak menyelesaikan masalah, tidak ikhlas itu. Maka ta'awudlah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita mencari suasana lain yang mungkin bisa mengalihkan suasana hati kita, misalnya dari berdiri kita menjadi duduk berbaring, atau satu tempat pindah ke tempat yang lain yang ada suasana baru, kita cari itu. Kemudian berwudu. Ini adalah solusi dari Rasulullah. Dan yang paling utama adalah latih diri kita untuk tetap sabar. As-sabrun jamil, sabar itu indah. Dan kontrol diri kita, semuanya diharapkan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Imam dan semuanya yang mendengar ini dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala hati yang sabar, bisa mengontrol kemarahan kita, bisa mengontrol diri kita, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi ahlul jannah besok insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.